Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa ada petani yang selalu panen cabai berkarung-karung, sementara yang lain tanamannya layu dalam seminggu? Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa nasib panen cabai Anda sudah ditentukan 100% pada hari pertama Anda menanamnya? Ya, Anda tidak salah dengar. Hari penanaman adalah momen paling kritis yang seringkali diabaikan oleh banyak orang. Hari ini, kita akan membongkar sebuah rahasia besar. Ini bukan sekadar teori dari buku. Ini adalah ilmu turun-temurun dari seorang pemilik toko pertanian yang sudah 20 tahun melayani ribuan petani. Beliau telah melihat kegagalan dan kesuksesan yang tak terhitung jumlahnya. Di video ini, Anda akan belajar trik rahasia yang berlawanan dengan apa yang sering Anda dengar. Anda mungkin berpikir menyiram banyak air itu bagus, bukan? Tunggu sampai Anda mendengar kebenarannya. Tonton sampai akhir, karena ada satu rahasia tentang akar yang akan mengubah cara Anda berkebun selamanya. Coba tulis di kolom komentar, apakah Anda tim yang menanam di pagi hari atau sore hari? Mari kita buktikan mana yang benar. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah praktisnya, mari kita pahami dulu mengapa hari penanaman ini sangat penting. Selama puluhan tahun, budidaya cabai menjadi primadona sekaligus tantangan terbesar di dunia pertanian. Sejak zaman dahulu, tanaman cabai dikenal sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Bayangkan seorang bayi yang baru saja pindah dari ruangan yang hangat ke lingkungan yang asing dan penuh angin. Itulah yang dialami bibit cabai saat dipindahkan dari tempat persemaian ke lahan terbuka. Proses ini dikenal dengan sebutan shock pemindahan atau stres transplantasi. Banyak pemula mengira tanaman cabai mati karena kurang pupuk, padahal masalahnya sudah dimulai sejak detik pertama akar menyentuh tanah baru. Toko-toko obat pertanian seringkali didatangi petani yang mengeluh tanamannya menguning. Dan hampir selalu, akar masalahnya ada pada teknik penanaman awal yang salah. Oleh karena itu, memahami proses adaptasi ini adalah kunci utama. Jika kita bisa membuat bibit merasa nyaman di hari pertama, tanaman tersebut akan tumbuh menjadi raksasa penghasil buah yang tangguh dan kebal terhadap berbagai penyakit. Mari kita mulai dengan langkah pertama yang sangat krusial, yaitu pemilihan bibit cabai. Banyak petani pemula seringkali mengabaikan tahap ini dan hanya mengambil bibit mana saja yang terlihat hijau. Namun, rahasia dari ahli pertanian dengan pengalaman 20 tahun mengatakan sebaliknya. Kualitas panen Anda sudah ditentukan sejak Anda memilih bibit di tempat persemaian. Anda harus memperhatikan dengan sangat detail bagian batang dan akar, bukan hanya daunnya. Batang bibit yang baik harus terlihat kokoh, sedikit keras, dan tidak mudah melengkung. Jika batangnya lembek, tanaman itu akan sangat mudah roboh saat terkena angin atau hujan pertama. Selain itu, coba intip bagian bawah kantong tanam. Apakah akarnya sudah menembus ke bawah dan berwarna putih bersih? Akar yang putih menandakan bibit tersebut sangat sehat dan siap menyerap nutrisi dengan rakus. Jangan pernah memilih bibit yang akarnya berwarna kecoklatan atau terlihat busuk. Sebagai contoh nyata, bayangkan Anda sedang membangun sebuah rumah. Bibit ini adalah fondasi utamanya. Jika fondasinya rapuh, sekuat apapun dinding yang Anda bangun, rumah itu pasti akan runtuh. Pilihlah bibit dengan bijak, dan Anda sudah memenangkan setengah dari pertempuran ini. Sekarang kita bahas tentang waktu penanaman yang paling ideal. Ini adalah salah satu mitos terbesar yang harus kita luruskan. Banyak orang sangat suka menanam di pagi hari yang cerah. Mereka pikir matahari pagi akan memberikan energi yang baik untuk bibit yang baru dipindahkan. Ini adalah sebuah kesalahan besar yang bisa berakibat fatal. Menanam di pagi hari berarti Anda memaksa bibit yang masih stres untuk langsung menghadapi terik matahari siang yang sangat panas. Bibit itu belum sempat menata akarnya untuk minum air, tetapi sudah dipaksa berkeringat karena panas. Akibatnya, tanaman akan layu parah di siang hari.
Waktu terbaik yang disarankan oleh para ahli adalah di sore hari, sekitar jam 4 atau jam 5 sore. Mengapa harus sore? Karena setelah ditanam, bibit memiliki waktu sepanjang malam yang sejuk untuk beristirahat. Akar punya waktu semalaman untuk mulai menyatu dengan tanah baru tanpa gangguan sengatan matahari. Bayangkan seperti Anda yang pindah rumah, Anda pasti lebih suka istirahat malam yang tenang sebelum mulai bekerja keras keesokan harinya, bukan? Begitu juga dengan tanaman cabai Anda. Selanjutnya, mari kita masuk ke persiapan lubang tanam. Anda mungkin berpikir membuat lubang tanam itu sepele, tinggal gali dan selesai. Tapi tunggu dulu, ahli pertanian kita punya trik khusus. Jangan membuat lubang tanam tepat pada saat Anda ingin menanam. Buatlah lubang tanam setidaknya 3 hingga 7 hari sebelum hari penanaman. Mengapa harus menunggu? Tanah yang ada di dalam bedengan, terutama jika ditutup mulsa plastik, menyimpan banyak gas, beracun dari sisa penguraian pupuk dasar. Jika Anda langsung menanam di hari yang sama saat lubang dibuat, akar muda yang lembut itu akan langsung menghirup gas panas dan beracun tersebut. Hal ini sering menyebabkan akar terbakar dan tanaman mati mendadak yang sering disebut layu fusarium awal. Dengan membiarkan lubang terbuka selama beberapa hari, gas-gas panas tersebut akan menguap habis tertiup angin. Biarkan tanah bernapas terlebih dahulu. Ini seperti membuka jendela kamar yang sudah lama tertutup sebelum Anda tidur di dalamnya. Udara segar sangat penting untuk memastikan lingkungan yang aman bagi akar baru. Langkah keempat adalah tentang bagaimana kita mengeluarkan bibit dari wadahnya. Ini terdengar sederhana, tapi disinilah banyak nyawa bibit cabai melayang. Anda tidak boleh menarik batang tanaman begitu saja untuk mengeluarkannya dari plastik. Jika Anda menariknya, akar serabut yang sangat halus di dalam tanah akan putus. Akar serabut inilah yang bertugas mencari makan pertama kali. Cara yang benar adalah dengan menekan lembut bagian bawah plastik, lalu robek plastiknya dari samping menggunakan jari atau pisau kecil yang bersih. Pastikan tanah bawaan dari bibit tidak hancur sama sekali. Bongkahan tanah itu adalah pelindung utama akar. Jika tanahnya hancur berantakan, stres yang dialami tanaman akan meningkat drastis dan butuh waktu berminggu-minggu untuk memulihkannya. Bayangkan akar itu seperti jaringan saraf yang sangat sensitif. Anda harus memindahkannya dengan sangat hati-hati, seperti memindahkan sebuah karya seni yang terbuat dari kaca tipis. Kesabaran ekstra di tahap ini akan dibayar lunas dengan pertumbuhan tanaman yang sangat cepat tanpa jeda layu sedikit pun. Mari kita bahas kedalaman saat menanam. Disinilah letak rahasia berharga berikutnya. Seberapa dalam Anda harus memasukkan bibit ke dalam lubang? Banyak orang mengira mengubur batang cabai lebih dalam akan membuatnya lebih kuat menahan angin. Ini adalah mitos yang sangat menyesatkan. Mengubur batang bagian bawah yang masih hijau ke dalam tanah justru akan mengundang masalah besar. Batang tersebut sangat rentan terhadap serangan jamur tanah yang menyebabkan penyakit busuk pangkal batang. Jika membusuk, tanaman akan mati seketika dan tidak ada obat yang bisa menyelamatkannya. Kedalaman yang tepat adalah rata dengan permukaan tanah bawaan bibit tersebut. Jangan menambahkan tanah terlalu tinggi sampai menutupi daun bagian bawah atau batang utamanya. Biarkan bagian atas tanah persemaian sejajar dengan permukaan tanah bedengan Anda. Trik ini memastikan akar tetap bisa bernapas dan batang tetap kering dari kelembapan tanah yang berlebihan. Kesalahan 1 cm saja dalam kedalaman menanam bisa membedakan antara panen yang sukses dan kegagalan total. Setelah bibit diletakkan di dalam lubang pada kedalaman yang pas, langkah berikutnya adalah menutup lubang dengan tanah. Tapi perhatikan baik-baik cara menutupnya. Jangan pernah menekan tanah di sekitar bibit dengan tenaga penuh, seolah-olah Anda sedang memadatkan jalan aspal.
Banyak petani menekan tanah terlalu keras dengan alasan agar tanaman berdiri tegak. Padahal, tanah yang terlalu padat akan mencekik akar muda yang baru mau berkembang. Akar cabai membutuhkan rongga udara di dalam tanah untuk bergerak dan mencari nutrisi. Cukup kumpulkan tanah di sekitar bibit dan tekan dengan sangat lembut menggunakan 2 jari saja. Tujuannya hanya agar tanaman tidak goyang tertiup angin, bukan untuk memadatkannya menjadi batu. Tanah yang gembur adalah kunci utama pertumbuhan akar yang cepat dan menyebar luas. Anda bisa membayangkannya seperti memakai sepatu. Anda ingin sepatu yang pas agar bisa berlari kencang, bukan sepatu yang terlalu sempit yang membuat kaki Anda lecet dan tidak bisa bergerak maju. Fase kritis berikutnya adalah penyiraman pertama. Setelah bibit tertanam rapi, Anda harus segera menyiramnya. Jangan menunda-nunda pekerjaan ini. Penyiraman pertama ini bukan sekadar memberi minum, tetapi memiliki fungsi teknis yang sangat penting. Air akan membantu merekatkan tanah baru dari bedengan dengan tanah bawaan bibit. Proses ini akan menghilangkan rongga udara besar di dalam tanah yang bisa membuat akar mengering. Siramlah dengan air yang cukup banyak hingga tanah di sekitar perakaran benar-benar basah kuyup. Tapi ingat, gunakan gembor atau alat siram yang semprotannya sangat halus. Jangan menyiram dengan aliran air yang terlalu deras, yang bisa merusak struktur tanah dan membuat batang tanaman patah. Penyiraman yang lembut namun menyeluruh akan memberikan sinyal kepada tanaman bahwa ia berada di lingkungan yang subur dan siap untuk segera tumbuh. Ibaratnya, air ini adalah jembatan penghubung yang menyatukan akar bibit dengan rumah barunya secara sempurna. Inilah rahasia ke-8 yang sering dirahasiakan oleh para petani senior. Untuk mengurangi syok saat pemindahan, Anda bisa menambahkan sedikit ramuan khusus pada air siraman pertama tadi. Toko pertanian langganan Anda pasti tahu tentang hal ini. Tambahkan cairan vitamin B, kompleks atau asam humat cair ke dalam air siraman dengan dosis yang sangat rendah. Vitamin ini berfungsi sebagai obat anti-stres untuk tanaman. Ketika akar bersentuhan dengan vitamin ini, proses pemulihan akar yang terganggu selama pemindahan akan dipercepat hingga 3 kali lipat. Tanaman yang disiram dengan vitamin ini biasanya tidak akan menunjukkan gejala layu sama sekali di hari kedua. Ini adalah sebuah investasi kecil yang sangat berharga. Jika Anda tidak ingin menggunakan produk buatan pabrik, Anda juga bisa menggunakan air cucian beras yang sudah diendapkan sebagai alternatif alami yang kaya akan vitamin BE1. Memberikan vitamin ini di hari pertama adalah bukti nyata bahwa Anda merawat tanaman cabai Anda layaknya seorang profesional sejati. Pemasangan ajir atau tiang penyangga adalah langkah ke-9 yang sering kali salah jadwal. Mayoritas petani baru akan memasang tiang penyangga ketika tanaman sudah tinggi dan mulai berbunga. Mereka menancapkan kayu ke tanah di dekat akar. Apakah Anda tahu apa bahayanya? Menancapkan kayu saat akar sudah menyebar luas di dalam tanah sama saja dengan menikam jantung tanaman Anda sendiri. Akar-akar utama akan terputus dan tanaman akan tiba-tiba layu dan rentan terkena infeksi virus dari dalam tanah. Rahasia dari ahli pertanian adalah menancapkan ajir penyangga pada hari yang sama saat Anda menanam bibit, atau bahkan sehari sebelumnya saat membuat lubang tanam. Tancapkan kayu penyangga sekitar 5 hingga 10 cm dari titik tanam. Dengan memasangnya lebih awal, akar akan tumbuh menghindari kayu tersebut sehingga aman dari kerusakan. Ini adalah pencegahan yang sangat cerdas. Selalu siapkan payung sebelum hujan. Pasanglah tiang sebelum akar tanaman cabai Anda menyebar. Mari kita lanjutkan ke rahasia ke-10, yaitu mengenai jarak antar tanaman. Keserakahan adalah musuh utama dalam bertani. Terkadang kita berpikir, jika kita menanam lebih rapat, kita akan mendapatkan pohon yang lebih banyak dan panen yang lebih besar. Ini adalah ilusi semata. Tanaman cabai membutuhkan ruang sirkulasi udara yang luar biasa baik.
Jika ditanam terlalu rapat, daun-daun akan saling menutupi. Kondisi ini menciptakan kelembapan tinggi di bawah daun yang merupakan surga bagi kutu kebul dan jamur mematikan. Jarak ideal yang disarankan oleh pakar pertanian 20 tahun ini adalah sekitar 50 hingga 60 cm. Dengan jarak ini, sinar matahari pagi akan bisa masuk menyinari hingga ke pangkal batang. Sinar matahari ini bertugas mengeringkan embun pagi dengan cepat, sehingga spora jamur tidak sempat berkembang biak. Ranting dan cabang juga bisa mengembang dengan bebas tanpa saling berdesakan. Ruang yang cukup akan menjamin kuantitas bunga yang muncul menjadi jauh lebih maksimal. Setelah semua tertanam, malam pertama adalah malam yang penuh ancaman. Di blok ke-11 ini, kita bahas tentang musuh malam hari. Saat Anda tidur nyenyak, hama tanah seperti jangkrik, bekicot, atau ulat tanah sedang berpesta pora di ladang Anda. Batang cabai muda yang baru ditanam memiliki rasa yang sangat manis dan renyah bagi serangga ini. Tidak jarang petani menemukan tanamannya terpotong rata dengan tanah keesokan paginya. Untuk mencegah tragedi ini, ahli toko obat menyarankan penggunaan insektisida tabur yang berbahan aktif karbofuran. Taburkan sedikit saja, seujung sendok teh, di sekitar pangkal batang, tapi jangan sampai menempel pada batang tanaman. Bau dari obat tabur ini akan mengusir hama pemotong batang, sehingga tanaman muda Anda selamat dari serangan malam pertama. Sebagai alternatif organik, Anda bisa menaburkan abu kayu atau cangkang telur yang dihancurkan kasar di sekeliling tanaman. Tekstur tajam dari cangkang telur akan membuat siput dan hama berbadan lunak enggan mendekati tanaman berharga Anda. Blok ke-12 kita berbicara tentang penyulaman. Penyulaman adalah proses mengganti tanaman yang mati atau kerdil dengan bibit yang baru. Anda harus sangat teliti pada 1 minggu pertama. Lakukan patroli setiap sore untuk melihat perkembangan setiap tanaman. Jika ada bibit yang batangnya busuk, dipotong hama, atau daunnya menguning parah dan tidak berkembang, jangan ragu-ragu untuk mencabutnya. Segera ganti dengan bibit cadangan yang sudah Anda siapkan. Rahasianya di sini adalah kecepatan bertindak. Maksimal waktu penyulaman adalah hari ke-7 setelah tanam. Jika Anda menyulam pada hari ke-20, tanaman baru itu akan tertinggal sangat jauh dan tertutup bayangan dari tanaman yang lebih tua. Ia tidak akan pernah bisa mengejar ketertinggalannya dan hanya akan menghabiskan nutrisi tanpa hasil panen yang bagus. Pastikan saat Anda mulai menyemai benih dulu, sisihkan sekitar 10% untuk bibit cadangan yang disimpan di dalam polybag yang agak besar, agar pertumbuhannya setara dengan yang di ladang. Sekarang mari kita bahas larangan terbesar di minggu pertama. Rahasia ke-13 ini sangat penting untuk mencegah tanaman cabai Anda hangus. Jangan pernah memberikan pupuk kimia jenis apapun, baik itu urea, NPK, maupun pupuk daun pada minggu pertama setelah tanam. Ini adalah kesalahan pemula yang paling fatal. Mereka ingin tanamannya cepat besar, jadi langsung diberi pupuk dosis tinggi. Padahal, pada minggu pertama, akar tanaman masih terluka akibat proses pindah tanam. Memberikan pupuk kimia ibarat memaksa orang yang sedang sakit perut parah untuk makan makanan pedas dan berat. Akar akan mengalami plasmolisis atau terbakar karena konsentrasi garam pada pupuk kimia sangat tinggi. Biarkan tanaman puasa pupuk selama setidaknya 7 hingga 10 hari. Fokus saja pada menjaga kelembapan tanah dengan penyiraman air biasa. Biarkan tanaman beradaptasi secara alami, memperkuat jaringan akarnya terlebih dahulu. Barulah ia siap menerima makanan berat di minggu berikutnya. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk memberi makan pertama kali? Kita bahas di langkah ke-14. Pemberian nutrisi pertama atau pemupukan susulan pertama sebaiknya dilakukan sekitar hari ke-10 hingga hari ke-14 setelah tanam. Saat ini, jika Anda mencabut satu tanaman, Anda akan melihat akar-akar putih kecil sudah mulai menembus tanah baru. Ini tandanya tanaman sudah lapar dan siap makan.
Cara terbaik untuk memupuk pertama kali adalah dengan sistem kocor atau siram. Jangan ditabur. Larutkan pupuk NPK seimbang dengan air dalam drum. Gunakan dosis yang sangat ringan. Cukup 2 sendok makan pupuk untuk 1 ember air berisi 20 liter. Siramkan sekitar 1 gelas kecil ke bagian akar tanaman. Pupuk yang dicairkan akan sangat mudah dan cepat diserap oleh akar muda tanpa menimbulkan efek panas. Ibaratnya, ini adalah bubur bernutrisi tinggi yang sangat mudah dicerna oleh lambung bayi. Pemupukan kocor ini akan memicu pertumbuhan tunas baru dengan sangat lebat. Rahasia ke-15 berkaitan dengan penyiraman di musim kemarau. Air adalah darah bagi tanaman cabai, tetapi cara Anda memberikannya menentukan segalanya. Di fase awal pertumbuhan ini, bedengan tidak boleh terlalu kering, namun juga tidak boleh tergenang air seperti sawah. Tanah yang retak karena kekeringan akan merobek akar serabut halus yang baru tumbuh. Sebaliknya, tanah yang becek akan menutupi pori-pori tanah, membuat akar tidak bisa bernapas, dan akhirnya membusuk. Teknik menyiram yang disarankan adalah sistem lap atau menggenangi parit antar bedengan, tetapi dengan durasi yang sangat singkat. Alirkan air ke parit hingga setengah tinggi bedengan. Biarkan tanah meresap air secara kapiler dari bawah ke atas. Setelah tanah bedengan terasa lembab, segera buang sisa air di parit. Jangan biarkan air menggenang semalaman. Cara ini memastikan kelembapan tanah terjaga merata tanpa merusak struktur tanah di sekitar pangkal batang yang sangat sensitif terhadap penyakit busuk leher akar. Langkah ke-16 adalah tentang perlindungan daun pertama. Daun-daun muda yang baru muncul setelah tanaman beradaptasi sangat disukai oleh kutu daun dan trips. Hama ini sangat kecil, bersembunyi di balik daun, dan menghisap cairan tanaman. Jika dibiarkan, daun akan keriting menggulung ke atas dan tanaman menjadi kerdil selamanya. Inilah yang ditakuti semua petani cabai. Untuk mencegahnya, ahli pertanian kita menyarankan penyemprotan insektisida berbahan aktif abamectin secara rutin seminggu sekali, dimulai sejak hari ke-7 setelah tanam. Lakukan penyemprotan di pagi hari sebelum matahari terlalu terik, dan pastikan Anda menyemprot dari bawah ke arah atas agar racunnya mengenai bagian bawah daun tempat hama bersembunyi. Ingat, mencegah selalu lebih baik, lebih murah, dan lebih mudah daripada mengobati. Jika daun sudah terlanjur keriting parah, sangat sulit untuk mengembalikannya menjadi mulus seperti semula, dan panen Anda pasti akan turun drastis. Selain hama serangga, ada ancaman tak kasat mata yang dibahas di rahasia ke-17, yaitu spora jamur penyebab bercak daun. Jamur ini sering terbawa oleh angin atau percikan air hujan. Gejalanya adalah muncul bintik-bintik coklat di daun, yang kemudian membuat daun rontok semua. Tanpa daun, tanaman tidak bisa memasak makanan dan akhirnya mati. Mulailah mengaplikasikan fungisida pelindung atau kontak berbahan aktif mancozeb secara tipis-tipis saja pada minggu kedua. Fungisida ini bekerja seperti lapisan cat pelindung pada permukaan daun. Ketika spora jamur jatuh ke daun, ia tidak akan bisa berkecambah dan menembus jaringan daun karena terhalang oleh lapisan obat tersebut. Sama seperti memakai jas hujan sebelum keluar rumah saat awan mendung. Jangan tunggu sampai daun berlubang baru Anda panik mencari obat ke toko pertanian. Kedisiplinan dalam perlindungan daun ini membedakan petani profesional yang sukses dengan petani musiman yang sering merugi. Rahasia ke-18 adalah membuang tunas air. Apa itu tunas air? Ini adalah cabang-cabang kecil yang tumbuh di ketiak daun bagian bawah, di bawah cabang utama yang berbentuk huruf I. Banyak orang merasa sayang untuk membuang tunas ini, berpikir bahwa tunas itu akan menghasilkan buah yang banyak. Padahal, tunas air di bagian bawah ini adalah parasit bagi tanaman cabai.
Mereka mencuri nutrisi yang seharusnya naik ke cabang utama untuk membentuk buah-buah besar. Selain itu, daun dari tunas air ini posisinya terlalu dekat dengan tanah sehingga sangat mudah terkena cipratan tanah saat hujan dan menjadi sumber penyakit. Petani yang pintar akan membuang semua tunas air di bawah cabang utama secara perlahan menggunakan tangan yang bersih. Lakukan perempelan ini di pagi hari saat cuaca cerah, agar luka bekas petikan bisa segera kering terkena sinar matahari dan tidak terinfeksi bakteri. Tanaman akan terlihat lebih ramping di bawah, udara mengalir lancar, dan buah di atas akan tumbuh maksimal. Langkah ke-19 yang tidak kalah penting adalah menjaga kebersihan area sekitar lubang tanam. Gulma atau rumput liar akan selalu tumbuh bersaing dengan cabai Anda, bahkan jika Anda menggunakan mulsa plastik. Rumput yang tumbuh tepat di dalam lubang tanam akan merampas air, pupuk, dan cahaya matahari dari tanaman cabai. Selain itu, rumput liar adalah tempat persembunyian favorit bagi hama kutu dan ulat. Anda harus rajin mencabut rumput ini dengan tangan saat rumput masih kecil. Jangan menundanya hingga akar rumput menjadi kuat. Jika akar rumput sudah membesar dan Anda mencabutnya, akar cabai yang berada di sebelahnya pasti akan ikut tertarik dan putus. Jangan pernah menggunakan herbisida atau racun rumput semprot di dekat lubang tanam, karena kabut racunnya bisa mengenai daun cabai dan membuatnya gosong seketika. Kebersihan lahan mencerminkan seberapa besar perhatian dan cinta Anda pada tanaman yang sedang Anda besarkan. Terakhir, rahasia ke-20 dari sang ahli bukan tentang teknik, melainkan tentang rutinitas pengamatan. Jangan hanya datang ke ladang saat jadwal menyiram atau memupuk saja. Jadikan ladang cabai Anda sebagai tempat yang sering Anda kunjungi. Luangkan waktu setiap sore untuk berjalan-jalan mengamati barisan tanaman. Sentuh daunnya, lihat bagian bawahnya, dan perhatikan warna bunganya. Tanaman akan memberikan sinyal kepada Anda jika ada yang salah sebelum semuanya terlambat. Daun yang tiba-tiba kusam mungkin tanda kekurangan air. Titik hitam kecil mungkin tanda awal serangan jamur. Ketajaman mata petani yang dilatih dari kebiasaan mengamati ini jauh lebih berharga daripada ilmu dari buku manapun. Ilmu ini disebut insting bertani. Insting ini hanya bisa didapatkan dengan menghabiskan waktu bersama tanaman Anda. Dengan menerapkan semua langkah dari hari pertama penanaman ini, Anda sedang menyiapkan sebuah mahakarya. Tanaman cabai Anda akan tumbuh subur, rimbun, dan berbuah lebat hingga cabang-cabangnya melengkung ke bawah. Inilah titik baliknya. Anda sekarang memiliki senjata rahasia dari 20 tahun pengalaman nyata di lapangan. Siapa sangka bahwa kedalaman menanam, waktu sore hari, dan membiarkan lubang tanam bernapas selama beberapa hari bisa mengubah nasib panen cabai Anda secara dramatis? Kesalahan sepele yang dilakukan pada hari penanaman seringkali menjadi penyebab utama kegagalan besar yang tidak disadari. Dengan menerapkan rahasia ini, Anda tidak hanya menyelamatkan tanaman dari stres pemindahan, tetapi Anda sedang memprogram mereka sejak hari pertama untuk tumbuh menjadi mesin penghasil cabai yang luar biasa tangguh. Terima kasih telah menonton panduan mendalam ini sampai habis. Saya yakin ladang Anda akan menjadi pusat perhatian tetangga musim ini. Jika Anda menyukai rahasia-rahasia bertani ini, pastikan Anda menekan tombol like, bagikan ke grup petani Anda, dan subscribe saluran ini agar tidak ketinggalan ilmu daging lainnya. Sekarang, saya punya pertanyaan untuk Anda semua. Apa kendala paling menyebalkan yang pernah Anda alami di hari pertama menanam cabai? Bagikan cerita Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusikan solusinya bersama.